Di antara riuhnya dunia modern yang terus bergerak cepat, banyak pria berdiri dalam diam, memikul beban yang tak terlihat oleh mata. Mereka bekerja keras, mengejar pengakuan, membangun identitas di tengah arus informasi yang tak pernah berhenti. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jarang mereka tanyakan. Apakah aku sungguh mengenal diriku sendiri? Kita hidup di zaman kecepatan, di mana segala sesuatu harus instan. Segala pencapaian harus terlihat, dan segala kegagalan harus disembunyikan. Dunia mendorong kita untuk tampil percaya diri, padahal di dalam, banyak dari kita meraba-raba dalam kebingungan. Kita ingin menjadi hebat, tapi lupa bahwa kehebatan bukanlah hasil dari sorotan semata. Ia tumbuh perlahan, dalam senyap, di ruang yang jarang dijamah, ruang pembentukan jiwa. Di negeri matahari terbit, ada 7 kebiasaan yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah bisnis, tidak diajarkan di seminar motivasi, dan bahkan tidak dibicarakan dalam percakapan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan ini ditanam bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk mengakar di dalam batin, di dalam gerak, di dalam cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri dan dunia. Mereka lahir dari jalan pedang dan upacara teh, dari kesunyian seorang biksu hingga ketekunan seorang pengrajin yang menyambung kayu tanpa paku. Mereka tidak menjanjikan kesuksesan cepat, tetapi membentuk sesuatu yang jauh lebih dalam, karakter. Banyak pria terjebak dalam bayang-bayang bayangan mereka sendiri. Mereka meniru apa yang dilihat tanpa pernah tahu siapa yang mereka lihat dalam cermin. Mereka bergerak tanpa arah, mengulang pola yang tak disadari. Namun, siapapun yang bersedia berhenti sejenak dan melihat ke dalam, akan menemukan bahwa kehidupan yang dijalani dengan kesadaran, kesabaran, dan ketekunan jauh lebih kuat daripada kehidupan yang hanya berlari dari satu pencapaian ke pencapaian lain. 7 kebiasaan Jepang ini bukanlah alat. Mereka adalah jalan. Jalan yang tidak selalu terang, tapi selalu jujur. Jalan yang tidak selalu mudah, tapi selalu bermakna. Mereka adalah warisan dari para samurai, para pengrajin, para filsuf, dan para manusia yang memilih untuk tidak hidup setengah-setengah. Dan bila kamu bersedia, kita akan mulai menapakinya satu demi satu, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi utuh. Bagian 1. Han menelanjangi diri sendiri di cermin yang tak memaafkan. Bayangkan seseorang yang baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Ia dielu-elukan, disambut bak pahlawan, dan diberi ucapan selamat oleh semua orang. Kebanyakan dari kita akan larut dalam pujian itu, merasa cukup, merasa berhasil, merasa aman. Tapi tidak dengan Miyamoto Musashi. Setelah setiap duel, bahkan yang dimenangkannya dengan gemilang, Musashi tak langsung merayakan. Ia justru duduk dalam keheningan, menarik diri dari hiruk-pikuk, dan mengarahkan pandangan ke dalam. Di sanalah ia mulai melakukan Han, sebuah bentuk refleksi diri yang sangat dalam, sangat jujur, bahkan bisa terasa menyakitkan. Bagi Musashi, kemenangan adalah permukaan. Yang penting adalah apa yang tidak terlihat, kesalahan yang tidak sempat dimanfaatkan lawan, keraguan sesaat yang hampir tak terasa, gerakan kecil yang belum sempurna. Ia tahu, musuh terbesarnya bukanlah pria dengan pedang lain, melainkan dirinya sendiri, versi dirinya yang belum selesai. Inilah inti dari Han. Ia bukan sekadar introspeksi seperti yang biasa kita kenal di budaya barat. Di sana, refleksi sering berhenti pada kalimat seperti, "Aku sudah berusaha." Tapi Han bertanya lebih keras, "Di mana aku salah? Mengapa aku gagal memahami diriku sendiri?"
Apa yang belum aku kuasai? Han menolak kepuasan semu. Ia adalah kejujuran yang mengiris, karena hanya lewat luka yang terbuka, kita bisa menyembuhkan secara nyata. Prinsip ini hidup bukan hanya di dunia samurai. Dalam seni tradisional Jepang, kaligrafi, upacara minum teh, panahan, hingga seni bela diri, murid-murid diajarkan untuk tidak hanya berlatih gerakan, tetapi juga mengamati diri mereka sendiri dalam setiap percobaan. Seorang pemanah tidak bangga karena anak panahnya mengenai sasaran. Ia justru bertanya, apakah lenganku terlalu tegang? Apakah napasku terputus di tengah jalan? Apakah pikiranku benar-benar hadir? Mereka menembakkan panah yang sama, bukan 20, bukan 100, tapi bisa sampai 1000 kali. Bukan untuk mengulang, tapi untuk memahami. Mengapa banyak pria modern tidak berkembang, meski telah mengikuti ratusan seminar dan membaca puluhan buku? Karena mereka enggan membuka luka. Mereka ingin tumbuh tanpa bersakit-sakit, ingin bijaksana tanpa melewati malam-malam refleksi yang sunyi. Han mengajarkan bahwa pertumbuhan sejati datang dari ketidaknyamanan, dari rasa malu, dari kegagalan, dari pengakuan bahwa kita belum sekuat yang kita kira. Jika kamu ingin mempraktikkan Han dalam hidupmu hari ini, mulailah dengan 3 langkah sederhana namun mendalam. Pertama, sisihkan 10 menit sebelum tidur. Ambil buku catatan, buat 3 kolom. Apa yang berjalan baik hari ini? Apa yang tidak berjalan baik? Dan mengapa? Tulis tanpa membela diri. Kedua, bayangkan kamu adalah kritikus paling keras terhadap dirimu sendiri. Apa yang akan kamu katakan tentang sikapmu hari ini? Ketiga, tetapkan satu perbaikan konkret untuk esok hari. Bukan harapan samar seperti, aku ingin lebih baik. Tetapi, tindakan nyata seperti, aku akan bangun lebih awal 10 menit dan tidak membuka ponsel sebelum meditasi. Ya, ini akan terasa tidak nyaman. Tapi Han tidak mencari kenyamanan. Ia mencari kebenaran. Dan kebenaran tidak pernah tumbuh di atas permukaan yang dibiarkan halus. Ia tumbuh di dalam retakan. Retakan yang kita hadapi, bukan yang kita tutupi. Seperti pepatah Zen berkata, rintangan adalah jalan, dan jalan pertama menuju penguasaan diri adalah berani bercermin pada luka kita sendiri, sebelum dunia yang melakukannya untuk kita. Bagian 2. Shuhari, tangga sunyi menuju keahlian sejati. Setelah seseorang mampu melihat dirinya dengan jujur melalui Han, muncul pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana aku berubah? Mengetahui kelemahan hanyalah permulaan. Jika tidak disertai dengan kerangka yang jelas untuk tumbuh, maka kesadaran itu akan berubah menjadi beban. Banyak pria berhenti di sana. Mereka tahu apa yang salah dalam hidupnya, tetapi tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Maka disinilah muncul kebijaksanaan Jepang yang kedua, Shuhari. Shuhari adalah peta jalan menuju penguasaan yang telah diikuti oleh para pendekar, seniman, dan pengrajin Jepang selama berabad-abad. Ia bukan metode instan, tapi jalur yang terbukti. 3 tahapnya mencerminkan alur pertumbuhan sejati yang teratur dan mendalam. Shu berarti mengikuti dan menjaga tradisi. Ha berarti melepaskan dan mulai berinovasi. Dan Ri berarti melampaui dan menjadi satu dengan keahlian itu sendiri. Di tahap Shu, seseorang harus rela menjadi peniru yang setia, tanpa kreativitas, tanpa modifikasi, tanpa ego. Seorang murid seni pedang akan mengulang satu gerakan dasar ribuan kali tanpa pertanyaan. Ini bukan kebodohan, melainkan bentuk pengosongan diri. Karena hanya mereka yang sanggup menahan godaan untuk menjadi unik sejak awal yang akan memiliki dasar cukup kuat untuk menjadi abadi.
Yagyu Munenori, guru pedang dari 3 shogun Tokugawa, tidak pernah mengizinkan muridnya mengubah gerakan sebelum mereka benar-benar menguasai bentuk dasarnya. Barulah setelah itu mereka memasuki tahap pelepasan. Di sini, setelah dasar benar-benar mendarah daging, seseorang mulai mengeksplorasi, mencoba variasi, bermain dengan bentuk, mengembangkan gaya pribadi. Namun, eksplorasi ini tetap terikat pada akar. Mereka tidak melupakan dasar, tapi mengembangkannya dari dalam. Akhirnya, jika seseorang tekun dan tulus, ia akan mencapai tahap penghayatan penuh. Di sini, seseorang tidak lagi sekadar melakukan keahlian itu. Ia menjadi keahlian itu sendiri. Seorang kaligrafer tak lagi menulis huruf, tapi menjadi aliran tinta itu sendiri. Seorang musisi tak lagi bermain nada, tapi menjadi gema dari jiwanya sendiri. Sayangnya, banyak pria modern melawan proses ini. Mereka ingin langsung diri, tanpa pernah melewati shu. Mereka ingin menciptakan gaya mereka sendiri, tanpa memahami prinsip dasar. Mereka ingin berinovasi, sebelum belajar mendengar. Maka mereka pun berakhir setengah matang. Gaya mereka mudah dilupakan. Keahlian mereka dangkal. Dan ketika krisis datang, mereka runtuh karena pondasinya rapuh. Untuk menerapkan syuhari dalam kehidupan sehari-hari, lakukan 3 hal. Pertama, pilih satu keterampilan yang benar-benar layak dikuasai. Bukan karena sedang tren, tapi karena kamu tahu itu selaras dengan jiwamu. Kedua, temukan mentor atau metode yang sudah terbukti. Serahkan ego, dan ikuti dengan setia di tahap shu. Ketiga, ukur dirimu bukan dari seberapa cepat kamu berkembang, tetapi dari seberapa dalam kamu menyatu dengan dasar. Baru setelah itu, izinkan kreativitas berbicara. Di zaman yang menghargai kecepatan dan kebaruan, syuhari adalah peringatan sekaligus pemandu. Kamu tidak bisa melampaui sesuatu yang belum kamu kuasai. Dan kamu tidak bisa menciptakan sesuatu yang bernilai jika tidak pernah menghormati akar. Jika Han adalah cermin untuk mengenal diri, maka syuhari adalah tangga untuk mendakinya. Langkah demi langkah, bukan lompatan demi lompatan. Sebab dalam dunia yang tergesa-gesa, hanya mereka yang berjalan pelan dengan kesadaran yang akan sampai pada tempat yang sejati. Bagian 3. Shokunin Kishitsu, jiwa pengrajin dan jalan menuju kehormatan. Setelah seseorang mengenali kekurangannya melalui Han dan mulai menapaki tangga pertumbuhan melalui syuhari, maka pertanyaan berikutnya adalah, dengan semangat seperti apa aku menjalani proses ini? Disinilah Shokunin Kishitsu hadir, bukan sekadar sebagai prinsip kerja, tapi sebagai sikap hidup. Ia bukan sekadar tentang keterampilan, melainkan tentang kehormatan. Ia bukan tentang menjadi ahli, tapi menjadi manusia yang utuh dalam setiap tindakan. Shokunin berarti pengrajin, tapi lebih dari itu, ia adalah simbol dari dedikasi yang tak tergoyahkan. Di Jepang, seorang tukang kayu yang membuat jembatan, seorang pembuat misoba, seorang tukang kebun, semuanya bisa menjadi shokunin. Bukan karena profesinya, tapi karena cara mereka mencintai pekerjaan mereka, seperti mencintai kehidupan itu sendiri. Dan Kishitsu berarti semangat atau etos. Maka Shokunin Kishitsu adalah semangat pengrajin. Jiwa yang bekerja bukan untuk dipuji, tapi karena ada panggilan batin untuk memberikan yang terbaik, bahkan dalam hal-hal yang tidak terlihat oleh dunia. Contoh terbaiknya adalah pengrajin kayu Jepang yang membuat sambungan kayu rumit tanpa sebatang paku pun dan menyembunyikannya di balik lapisan bangunan. Ketika ditanya kenapa mereka membuat sesuatu yang bahkan tak akan terlihat, mereka menjawab sederhana, "Karena aku tahu itu ada."
Mereka tidak bekerja demi pujian. Mereka bekerja karena karya adalah bentuk kejujuran. Dan kejujuran bagi mereka adalah bentuk tertinggi dari kehormatan. Semangat ini melampaui profesi. Ia masuk ke dalam cara seseorang mencuci cangkir, menyusun rak buku, berbicara dengan pasangan, atau menyusun email. Karena dalam Shokunin Kishitsu, tidak ada hal yang terlalu kecil untuk dilakukan dengan sepenuh hati. Filosofi ini berkata, cara kamu melakukan satu hal adalah cara kamu melakukan segalanya. Dan itu bukan sekadar kutipan indah, melainkan ukuran karakter. Di Barat, keberhasilan sering dinilai dari dampak besar, inovasi hebat, atau kekayaan yang mencolok. Tapi dalam semangat Shokunin, keberhasilan adalah ketika kamu melakukan sesuatu dengan penuh cinta, bahkan jika dunia tidak melihat. Inilah yang membedakan kerja sebagai beban dan kerja sebagai jalan spiritual. Untuk menerapkan Shokunin Kishitsu dalam kehidupan, mulailah dari hal kecil. Saat kamu memasak, tanyakan, apakah aku hadir penuh dalam proses ini? Saat kamu menulis pesan kepada seseorang, tanyakan, apakah aku benar-benar menghargai orang ini dengan kata-kata yang kupilih? Saat kamu menyapu lantai, sadari bahwa lantai itu bisa menjadi ruang meditasi jika kamu menyapunya dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Karena sejatinya, kualitas hidup tidak ditentukan oleh besarnya prestasi, tetapi oleh kedalaman kehadiran dalam setiap tindakan. Itulah mengapa Shokunin tidak mencari pengakuan. Mereka mencari keselarasan. Dan dalam keselarasan itu, mereka menemukan kebebasan. Maka jika kamu ingin berjalan di jalan penguasaan diri, jangan hanya bertanya, apa yang harus aku lakukan? Tapi juga, dengan jiwa seperti apa aku melakukannya. Karena tanpa semangat pengrajin, semua pertumbuhan akan terasa kosong. Dan tanpa cinta dalam tindakan kecil, kebesaran tak akan pernah punya akar. Bagian 4. Shitsuke. Disiplin yang mengakar dalam jati diri. Setelah jiwa pengrajin tertanam, muncul kebutuhan akan pondasi yang lebih konkret. Kerangka hidup yang menopang semangat itu agar tidak tercerai-berai oleh godaan zaman. Disinilah hadir Shitsuke, seni kedisiplinan ala Jepang yang bukan berbasis pada pemaksaan atau ketakutan, tetapi pada keanggunan dan keteraturan. Dalam bahasa Jepang, Shitsuke berasal dari kanji, yang berarti membentuk keindahan melalui kebiasaan yang benar. Ini bukan sekadar disiplin dalam arti barat yang cenderung keras dan kaku. Shitsuke lebih halus. Ia adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri, dengan menciptakan sistem kehidupan yang menjaga kita tetap selaras dengan tujuan terdalam kita. Seorang samurai seperti Saito Tomo dari abad ke-16 tidak menjadi legendaris hanya karena keberaniannya di medan perang. Ia membangun kemenangan itu jauh sebelum pertarungan dimulai, dalam ritual pagi yang ia jalani dengan ketepatan nyaris sakral. Dari cara ia merapikan tempat tidur, melipat pakaiannya, hingga mengenakan zirah dengan urutan tertentu, semua dilakukan dalam ritme yang konstan. Tidak ada ruang untuk keputusan baru setiap pagi. Semuanya sudah dirancang untuk menguatkan identitasnya sebagai seorang pejuang. Inilah inti dari Shitsuke. Bukan mengandalkan tekad, melainkan menciptakan lingkungan dan kebiasaan yang menjadikan disiplin sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Disiplin bukan lagi pertempuran melawan diri sendiri, tapi bagian alami dari siapa kita. Kebanyakan pria modern gagal menjaga konsistensi, bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka membebani diri sendiri dengan keputusan berulang. Bangun pagi dengan bertanya, hari ini aku mau mulai dari mana ya? Adalah awal dari kekacauan. Sedangkan Shitsuke mengajarkan
Hilangkan pertanyaan yang tidak perlu. Atur hidupmu dengan struktur yang menjaga jiwamu. Untuk mempraktikkan Shitsuke, kamu bisa mulai dengan 3 langkah nyata. Pertama, ciptakan ritual pagi dan malam yang sederhana namun konsisten. Misalnya, 15 menit membaca, 10 menit meditasi, lalu secangkir teh dalam keheningan. Kedua, rancang lingkungan fisikmu agar selaras dengan tujuan. Singkirkan godaan, atur meja kerja, ruang tidur, dan bahkan ponselmu agar mendukung disiplin, bukan menantangnya. Ketiga, tanamkan penguatan identitas. Tanyakan setiap hari, apakah yang kulakukan hari ini mencerminkan siapa aku ingin menjadi? Jika kamu ingin menjadi pribadi yang terarah, jangan mengandalkan semangat yang naik turun. Bangun sistem yang kuat, karena semangat bisa habis, tetapi sistem akan tetap menjaga arah. Di dunia yang penuh distraksi, Shitsuke adalah pagar sunyi yang menjaga taman jiwamu tetap rapi. Disiplin bukanlah belenggu, tapi jubah yang dikenakan oleh orang-orang yang tahu betapa berharganya waktunya di dunia ini. Mereka tidak menyerah pada kebebasan liar, tetapi memilih keteraturan yang membebaskan. Karena pada akhirnya, hidup yang tertib bukanlah hidup yang membosankan. Ia adalah hidup yang berakar, dan dari akar itulah kekuatan tumbuh. Bagian 5. Ma, ruang kosong yang melahirkan kedalaman. Setelah disiplin membentuk kerangka hidup yang kokoh, muncul kebutuhan lain yang seringkali terlupakan dalam budaya yang menghargai kecepatan. Ruang. Dalam tradisi Jepang, ada satu konsep yang begitu dalam namun halus, yaitu ma. Ma bukan sekadar kekosongan, tetapi ruang yang disengaja, kehampaan yang penuh makna. Ia adalah keheningan yang bukan berarti ketiadaan, tetapi menjadi tempat segala sesuatu mendapatkan maknanya. Bayangkan sebuah taman batu di Ryoanji, Kyoto. Taman ini bukan dihargai karena penuh warna atau hiasan rumit, tapi karena ruang kosong antara batu-batunya. Celah itulah yang membuat kita merenung, karena dalam kekosongan justru kesadaran tumbuh. Dalam jeda, makna muncul. Inilah esensi ma. Sebuah kesadaran akan pentingnya tidak melakukan apapun sebagai bagian dari proses menjadi seseorang. Di dunia barat, kita diajarkan bahwa setiap menit harus produktif. Setiap waktu luang harus diisi. Kita takut pada kekosongan, seolah diam adalah tanda kemalasan. Maka kita mengisi setiap ruang dengan suara, cahaya, notifikasi, bahkan pikiran yang tak berhenti. Kita mengejar tanpa jeda, lalu bertanya mengapa hidup terasa hampa. Orang Jepang memahami bahwa kekosongan bukan musuh produktivitas. Justru ia adalah napas yang memberi kekuatan pada setiap gerak. Seperti irama musik, bukan nada yang menciptakan keindahan semata, tetapi juga jeda di antara nadanya. Untuk menerapkan ma dalam kehidupan modern, mulailah dengan 3 kebiasaan. Pertama, ciptakan ritual ruang putih, waktu tanpa tujuan, di mana kamu hanya duduk dalam diam. Mungkin 10 menit di pagi hari sebelum membuka ponsel, atau 1 jam dalam seminggu tanpa agenda. Kedua, lakukan puasa informasi, waktu di mana kamu tidak mengonsumsi apapun, tidak membaca, tidak mendengar, tidak menonton. Hanya bersama pikiranmu sendiri. Ketiga, lakukan penyederhanaan lingkungan. Singkirkan barang yang tidak perlu, buat ruangan lebih lapang. Karena ruangan yang terlalu penuh menciptakan pikiran yang berisik. Banyak pria merasa tersesat bukan karena mereka kehilangan arah, tetapi karena mereka tidak pernah berhenti berjalan untuk mendengar suara hatinya sendiri. Mereka terus berlari, takut pada keheningan. Padahal justru dalam keheningan itulah
mereka bisa benar-benar mendengar siapa diri mereka sebenarnya. Ma mengajarkan bahwa bukan jumlah kegiatan yang menentukan kualitas hidup, tetapi kedalaman dari setiap momen yang kita alami. Dalam kekosongan, kamu tidak kehilangan. Kamu justru dipulihkan. Maka izinkanlah dirimu berhenti sejenak. Duduklah tanpa perlu merasa bersalah. Dengarkan keheningan. Rasakan jeda. Karena dari ruang kosong itulah muncul benih-benih kesadaran yang tak bisa tumbuh di tengah hiruk-pikuk. Dan hanya mereka yang berani masuk ke dalam kekosongan yang akan menemukan makna yang tak bisa diberikan oleh dunia luar. Bagian 6. Wabi-sabi, menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Setelah kita mampu memberi ruang bagi kehidupan untuk bernafas melalui ma, maka tibalah pada pelajaran yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih manusiawi, wabi-sabi. Inilah prinsip yang mengajarkan bahwa keindahan tidak lahir dari kesempurnaan, melainkan justru dari retakan-retakan kehidupan yang kita peluk dengan lapang dada. Wabi merujuk pada kesederhanaan yang tenang, keindahan yang lahir dari hidup yang apa adanya, tak berlebih, tak memaksa. Sedangkan sabi mengacu pada jejak waktu, pelapukan, keausan, dan perubahan yang terjadi secara alami seiring berjalannya usia. Bersama, wabi-sabi menjadi filosofi hidup yang menghargai segala yang tidak sempurna, tidak lengkap, dan tidak kekal. Bayangkan sebuah mangkuk teh yang retak. Di budaya barat, benda seperti itu mungkin akan dibuang. Tapi di Jepang, ada seni bernama kintsugi, di mana retakan pada mangkuk justru diperbaiki dengan urat-urat emas. Retaknya tidak ditutupi, melainkan dipamerkan. Karena mereka percaya bahwa bekas luka itulah yang menjadikan mangkuk itu unik, tak tergantikan. Ia pernah pecah, ia pernah rapuh. Tapi kini, ia kembali, lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Beginilah wabi-sabi mengubah cara kita memandang diri sendiri. Bahwa kegagalan bukanlah akhir, bahwa cacat bukanlah kelemahan, bahwa kehilangan bukanlah kutukan. Semua itu adalah bagian dari proses menjadi manusia seutuhnya. Sen no Rikyu, sang maestro upacara teh di abad ke-16, secara sengaja memilih cangkir-cangkir yang kasar, tidak simetris, dan tergores waktu. Padahal ia bisa saja menyajikan teh dengan porselen paling mewah. Tapi ia tahu, keindahan sejati tidak muncul dari kesempurnaan yang steril, melainkan dari kejujuran benda terhadap sejarahnya. Dalam hidup kita, wabi-sabi bisa menjadi penyelamat jiwa. Ia membebaskan kita dari tekanan untuk selalu tampil sempurna. Ia mengizinkan kita bernapas sebagai manusia biasa, yang terluka, yang belajar, yang pernah salah, tapi terus tumbuh. Untuk menghidupkan wabi-sabi dalam keseharian, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, ubah cara pandang terhadap kekuranganmu. Daripada menyembunyikannya, lihatlah sebagai bagian dari kisahmu yang berharga. Kedua, peluk kesederhanaan. Kurangi tuntutan akan hidup yang selalu besar, mewah, dan megah. Temukan kedamaian dalam rutinitas kecil yang penuh kesadaran. Ketiga, hargai waktu. Biarkan dirimu berubah, menua, dan berkembang dengan lembut, tanpa memaksa segala hal tetap seperti dulu. Wabi-sabi mengajarkan bahwa kamu tidak harus sempurna untuk bernilai. Kamu hanya perlu jujur pada prosesmu. Karena justru dalam kejujuran itulah keindahan muncul. Dan ketika kamu bisa melihat retakan hidupmu sendiri sebagai lukisan emas, maka tidak ada lagi rasa malu untuk menjadi manusia. Kamu akan berdiri di tengah dunia dengan segala luka dan cinta yang membentukmu, dan berkata, "Ini aku, utuh karena tidak sempurna." Bagian 7. Ikigai, tujuan yang menyatu dengan jiwa. Setelah seseorang berani bercermin melalui Han, bertumbuh dengan kerangka syuhari,
bekerja dengan semangat Shokunin Kishitsu, menjaga keteraturan lewat Shitsuke, memberi ruang melalui Ma, dan menerima ketidaksempurnaan lewat Wabi-sabi, maka tibalah saatnya merangkai semua itu menjadi satu benang merah. Ikigai, tujuan hidup yang tidak hanya memuaskan logika, tapi juga menyentuh jiwa. Ikigai adalah alasan seseorang bangun di pagi hari. Bukan karena alarm, bukan karena kewajiban, melainkan karena ada sesuatu di dalam yang bersinar, yang memanggil, yang membuat hidup ini terasa layak dijalani. Di Okinawa, tempat yang dihuni oleh beberapa manusia tertua di dunia, tidak dikenal istilah pensiun. Bahkan di usia 100 tahun, nelayan masih melaut, petani masih menanam, dan pengrajin masih mencipta. Bukan karena mereka butuh uang, tapi karena mereka masih punya ikigai. Secara filosofi, ikigai adalah pertemuan harmonis antara 4 unsur. Apa yang kamu cintai, apa yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa memberimu imbalan. Bila satu unsur hilang, maka hidup pun terasa timpang. Bila hanya mengejar uang, tapi tidak mencintainya, itu melelahkan. Bila hanya mengikuti passion, tapi dunia tidak membutuhkannya, itu memenjarakan. Tapi ketika keempatnya bertemu, kamu tidak lagi sekadar hidup. Kamu hadir. Di Jepang, ikigai tidak selalu besar. Ia bisa hadir dalam bentuk seorang ibu yang setiap pagi menyiapkan bento dengan penuh cinta, atau seorang pengrajin pisau yang menyempurnakan satu potongan logam selama berbulan-bulan, atau seorang guru yang mengajar anak-anak membaca dengan kelembutan tak terlihat. Ikigai tidak butuh panggung. Ia hanya butuh kehadiran total dari orang yang menjalaninya. Untuk menemukan ikigaimu, kamu bisa mulai dengan 3 praktik sederhana namun dalam. Pertama, lakukan inventarisasi kemampuan. Tanyakan, dari semua hal yang telah kamu pelajari dan kuasai, mana yang benar-benar membuatmu hidup? Mana yang membuat waktu terasa lenyap? Kedua, buat peta kontribusi. Cari titik temu antara keahlianmu dan kebutuhan nyata di sekitar. Bukan sekadar keinginan pasar, tapi apa yang benar-benar membantu kehidupan orang lain. Ketiga, lakukan uji penyelarasan. Tinjau kegiatanmu sehari-hari. Apakah ia mencerminkan nilai dan tujuanmu, atau justru menjauhkanmu darinya? Ketika kamu hidup dalam ikigai, maka pekerjaan bukan lagi beban, tapi ibadah diam-diam. Kamu tidak lagi butuh validasi dari luar. Kamu tidak menunggu akhir pekan untuk merasa bebas, karena kebebasan itu hadir di setiap tindakanmu. Dari cara kamu menyapa pagi, hingga cara kamu menyelesaikan tugas-tugas kecil dengan cinta dan kesungguhan. Dan yang paling indah dari ikigai adalah ini. Ia tidak pernah selesai. Ia berkembang bersamamu. Ia tumbuh seiring luka dan pelajaranmu. Ia menyesuaikan diri dengan musim hidupmu. Tapi selama kamu terus mendengarkan panggilan batinmu, selama kamu terus bertanya, apa yang membuatku hidup? Maka ikigai akan selalu menuntunmu pulang. Inilah puncak dari 7 kebiasaan Jepang. Ikigai bukan sekadar tujuan hidup, tapi tempat semua proses sebelumnya bersatu. Di sanalah Han menemukan arah, Shuhari menemukan bentuk, Shokunin Kishitsu menemukan semangat, Shitsuke menemukan konsistensi, Ma menemukan ruang, dan Wabi-sabi menemukan kedamaian. Semua bukan untuk membuat hidupmu sempurna, tapi agar ia menjadi berarti. Karena pada akhirnya, makna bukanlah sesuatu yang kamu cari di luar. Ia adalah sesuatu yang kamu bangun, perlahan, sabar, dan jujur dari dalam dirimu sendiri. Di tengah dunia yang bising, penuh sorotan, dan berlomba-lomba mengejar pengakuan,
7 kebiasaan Jepang ini bukan sekadar metode. Ia adalah jalan pulang, jalan yang sunyi tapi dalam, jalan yang tidak menjanjikan sorak-sorai, tapi membentuk manusia yang berdiri kokoh meski dunia di sekelilingnya runtuh. Han mengajarkan kita untuk berani bercermin dan tidak lari dari luka. Shuhari membimbing kita naik satu persatu tangga penguasaan tanpa tergesa. Shokunin Kishitsu menanamkan jiwa kehormatan dalam setiap tindakan kecil. Shitsuke menjaga kita tetap teguh saat semangat mulai lelah. Ma memberi ruang agar jiwa bisa bernafas dan tidak tercekik oleh kesibukan palsu. Wabi-sabi mengajak kita berdamai dengan kegagalan dan melihat keindahan di dalam retakan. Dan Ikigai menyatukan semuanya, membentuk kehidupan yang bukan hanya panjang, tapi bermakna. Kebanyakan pria hidup dalam bayang-bayang keharusan menjadi seseorang. Tapi kebiasaan-kebiasaan ini tidak meminta kamu menjadi siapapun, selain menjadi diri sendiri, dengan cara yang paling jujur, paling sederhana, dan paling utuh. Menjadi pria yang tahu kemana ia melangkah, bukan karena ia punya peta dari luar, tetapi karena ia punya kompas dari dalam. Kamu tidak perlu mengubah dunia untuk menjadi berarti. Cukup dengan mengubah cara kamu menyentuh dunia, melalui cara kamu berpikir, merasa, bekerja, dan mencintai. Dengan penuh kesadaran, dengan hormat, dengan dedikasi sunyi yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Karena pada akhirnya, kehidupan yang besar bukanlah yang dipenuhi dengan pujian, tetapi yang dijalani dengan makna, diam-diam tapi dalam. Dan kamu, jika bersedia menjalani jalan ini, bukan hanya akan menjadi kuat, kamu akan menjadi benar. Benar di hadapan dirimu sendiri. Dan itulah kemenangan yang tak pernah bisa dicuri siapapun.